Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwat fillah, azani Allahu wa iyyakunna jami'atan wasil ma waqafna min darsina li kulli yawmil arbi'a. Fa insyaallah kama araftum bi annana naqra kitab Ilmuddin min hadits Jibril alaihi salam li Syekh Abdul Azim bin Badawi rahimahullahu taala. Fa taban qabla kulli syai' qabla nawasil darsana indana tashji'at lana likay ma dumna fil hirs wal ijtihad fi ta'allum ad-din an tashji' talabil ilm. Akhwatu fillah, azani Allahu wa iyyakunna jami'atan. Sebelum kita melanjutkan tema kajian kitab kita yang harusnya insyaallah hari ini kita masuk ke syahadat, kita telah menyelesaikan tentang bab rukun yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syahadat yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian insyaallah pagi hari ini kita akan membahas tentang rukun Islam yang kedua, yaitu wa iqamus shalah atau wa tuqimus shalah, yaitu rukun yang kedua, menunaikan, mendirikan, mengerjakan, mengamalkan yang namanya salat. Untuk membakar semangat kita dalam menuntut ilmu agama, maka kita akan membaca beberapa hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seputar tentang fadilah talabil ilm. Di antaranya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Annahu tariqul jannah, sesungguhnya apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan bersama hari ini, kita keluar rumah kita mendatangi majelis ilmu, maka kita niatkan, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mencari mudahnya jalan menuju surga. Hal ini disabdakan Nabi SAW, man salaka tariqan, man siapa, salaka menempuh atau keluar, aiman kharaja min buyutihi, siapa yang keluar dari rumahnya, man salaka tariqan, siapa yang menempuh perjalanan, dan kita kesini pun menempuh perjalanan dari rumah kita untuk ke majelis ilmu di dalam taman surga, daripada taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, min raudhah min riyadil jannah. Kemudian kata Nabi SAW, kita keluarnya dari rumah tersebut untuk berkumpul di sini adalah yaltamisu fihi ilma, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk iltimas, untuk menuntut ilmu agama, untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka siapa-siapa yang tadi keluar dari rumahnya tidak lain dan tidak bukan untuk menuntut ilmu agama,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Hadis yang kedua senantiasa sering dibacakan oleh para asatidzah di dalam muqaddimah daurahnya, di dalam muqaddimah kajiannya, ketika Nabi SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Ya, siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada hamba tersebut, kepada seseorang tersebut, pastilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kefakihan, memberikan pemahaman ya terhadap agamanya sendiri, yaitu agama Islam. Ya, namun bagaimana mungkin seorang bisa memahami dengan baik dan benar manakala ketika Allah tidak pernah memberikan kesempatan, manakala ketika Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan waktu untuk dia bisa menghadiri majelis ilmu. Maka semoga ini merupakan tanda daripada tanda yang Allah berikan kepada kita ketika kita bisa menghadiri majelis ilmu. Semoga kita bisa memahami ilmu agama yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, dan ini bagian daripada sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu Allah menginginkan kebaikan kepada kita semuanya. Kemudian yang terakhir adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang-orang beriman di antara kalian dan mengangkat derajatnya orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat, menunjukkan bahwasanya tentu orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Di dalam firman Allah yang lain, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kemudian ada nasihat dari para ulama, iyyaka wal jahal wahris 'alal ilmi syar'i. Ya, di antara ini saya tulis adalah nasihat daripada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, iyyaka wal jahla. Hati-hatilah kita semua dari namanya kebodohan tentang ilmu agama. Wahris 'alal ilmi syar'i, dan senantiasa kita bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Kata beliau membacakan sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Al ulama jam'u al-alim atau alim, yaitu mereka-mereka yang berilmu. Mereka yang takut kepada Allah adalah mereka yang mempunyai ilmu. Mereka tidak takut kepada Allah karena tidak mengetahui ilmu bagaimana ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan, di dalam muqaddimah ini adalah sebuah perkataan ahli bahasa, laisal mar'u yuladu aliman wa laisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Tidaklah seorang itu dilahirkan dalam keadaan mengetahui. Tidaklah seorang dilahirkan itu dalam keadaan sudah pintar. Tidak ada seorang dilahirkan dalam keadaan sudah mahir. Tetapi disinilah membuktikan bagaimana kita sebagai manusia biasa, maka kita apabila menginginkan sebuah ilmu maka kita harus berusaha. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Ketika dia memiliki ilmu, maka tidaklah sama antara orang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Akhwatu fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Semoga ya beberapa hadis dan ayat yang telah dibacakan tentang fadilah menuntut ilmu agama membakar semangat kita kembali agar kita tidak lain dan tidak bukan menghadiri majelis ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan jalan menuju surga yang dimudahkan, menginginkan menjadi hamba Allah yang diinginkan kebaikan, menginginkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akhwatu fillah, azanillahu wa iyyakunna jami'atan. Qala al-muallif rahimallahu taala. Kita lanjutkan kitab yang kita bahas, Ar-Ruknus Tsani As-Shalah. Setelah kita membahas tentang dua kalimat syahadat, membahas tentang masalah ya sebelumnya tentang masalah kesyirikan atau efek-efek dari perbuatan syirik, ya ketika membahas tentang syahadat yang pertama yaitu asyhadu alla ilaha illallah, kemudian kita membahas syahadat yang kedua kemarin wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka kita masuk kepada rukun Islam yang kedua, wa iqamus shalah, atau dalam hadis wa tuqimus shalah. Innas shalah
fil islami manzilatan la ta'diluha manzilatu ayyati ibadatin akhra. Akhwatu fillah, kata beliau, sesungguhnya salat ini di dalam Islam mempunyai sebuah manzilah, mempunyai sebuah kedudukan la ta'diluha manzilatu ayyati ibadatil ukhra, mempunyai sebuah kedudukan yang tidak ada yang menyamai, menyeimbangi ya kedudukan salat di dalam Islam ini daripada bentuk apapun ibadah di dalam Islam. Menunjukkan salat merupakan hal yang sangat-sangat urgen, hal yang sangat penting diperhatikan. Siapapun yang mengaku muslim muslimah, siapa yang mengaku saya seorang beragama Islam, maka salat harus diperhatikan. Fahiya amududdin, dia adalah tiangnya agama. Kama jaa fil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Pokok perkara yang ada di dunia ini adalah Islam, dan tiangnya adalah salat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, wa dhirwatu sanami al-jihad, rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Salat yang dimaksud adalah salat 5 waktu, salat yang dimana waktunya telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, innas salah kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wa hiya awwalu ma faradallahu taala min 50. Dan salat ini merupakan kewajiban rukun Islam yang kedua yang tadinya tidak 5 kali. Tetapi kata beliau, awwalu ma faradallahu taala minal ibadat, ya, faradaha bi mukhatabati rasulih min ghairi wasitah lailatul mi'raj wa kanat 50. Ibadah salat 5 waktu ini adalah sebuah ibadah yang Allah wajibkan, ya. Dari ibadah-ibadah yang lain ini berbeda bentuk kewajibannya. Faradaha Allah, faradaha bi mukhatabati rasulih, mewajibkan salat 5 waktu untuk kita ini, untuk umat Islam ini, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam, ya, di dalam apa? Kisah Isra wal Mi'raj, min ghairi wasitah, tanpa perantara. Kalau perintah-perintah yang lain Allah memerintahkan kepada Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi salat bi ghairi wasitah, langsung pada malam hari itu ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika itu pada dasarnya perintah yang pertama wa kanat khamsin adalah sebenarnya perintah salat untuk kita itu adalah 50 kali sehari semalam. Ini perintah awal, ya, perintah awal tentang salat bagi umatnya Nabi Muhammad SAW adalah 50 kali sehari semalam, lailau wa dahara. Nah, ketika kita membaca tentang penjelasan seperti ini, maka kita akan merasa sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua, menebarkan kasih sayang kepada kita semuanya, sehingga kewajiban salat hanya 5 kali sehari dalam semalam, ya. Allah berikan waktu 24 jam untuk kita setiap sehari semalam, dan mewajibkan kita menghadap Allah dalam artian menunaikan ibadah kepada Allah yang wajib hanya 5 kali. Dan waktunya pun sudah dijarak yang sedemikian rupa, sudah diatur yang sedemikian rupa. Ya, apabila kita mengikuti tren waktu salat, maka sesungguhnya tidak ada manusia sejatinya yang kelaparan karena dia menunaikan salat. Tidak ada orang yang bangkrut karena menunaikan salat.
Karena Allah sudah membagi waktu sholat dengan waktu yang luar biasa. Di ujung malam 1 kali, di pertengahan siang 1 kali, di ujung sore 1 kali, di awal malam 1 kali, kemudian ya 1 kali lagi 1 jam setelah di awal malam. Dan malam bisa untuk istirahat, siang setelah subuh zuhur bisa untuk bekerja. Ini merupakan pembagian yang Allah Subhanahu wa taala bagi dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan, yang telah dirumuskan sesuai takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada seorang yang mengatakan karena apabila dia perhatian tentang sholat waktunya, merhatikan tentang sholat 5 waktu ya, maka dia akan kelaparan, dia akan bangkrut, dia akan pailit. Maka sejatinya bukan sholatnya yang salah, tetapi bagaimana dia manage waktunya yang harus diperbaiki. Kita tidak bisa membayangkan apakah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban 50 kali sholat sehari semalam tersebut, akankah kita menjadi seorang muslim yang baik? Ketika diberikan perintah 5 waktu saja, kita berusaha menawar dan berusaha mencari diskon dari 5 waktu tersebut. Sudahlah kita cuma sholat maghrib, sudah luar biasa. Sudahlah kita maghrib plus subuh wis, awal hari dan akhir hari. Yang 3 diskon. Nah ini maka tidak benar. Karena kewajiban sholat 5 waktu itu adalah 1 rangkaian. Ya, sebagaimana panjenengan beli sebuah mobil rodanya 4, ya sudah 4 itu adalah 1 rangkaian. Jadi dengan beli mobil baru rodanya 3 harusnya 4 tidak bisa jalan. Apalagi cuman rodanya cuma 2 kanan tok begitu, ya nggak bisa jalan. Ya, apalagi beli mobil tanpa roda, cuman ada setangnya, cuman ada sopirannya tok, tambah nggak bisa jalan. Karena itu adalah 1 rangkaian subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ini adalah 1 rangkaian kewajiban salat yang harus dilakukan sebagai seorang muslim. Musliman kana muslimah, muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Maka tidak bisa ditawar, karena itulah kewajiban demikian. Yang mana awalnya adalah 50 kali. Famazala Rasulullah SAW yas'alu rabbahu takhfif. Dan ini bagaimana kita melihat bagaimana Rasulullah SAW benar-benar rahmatan lil alamin. Rasul meminta, kata beliau penulis kitab ini, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan, ya. Rasulullah SAW sudah mengira, ya, bukan suudzon kepada umat, tidak. Karena Rasulullah SAW sebagai manusia biasa, yang Rasulullah SAW ini adalah fisiknya orang yang paling kuat, ya, maka mengira bahwa umatnya tidak akan kuat kalau 50 kali. Maka Rasulullah SAW meminta kepada Allah langsung agar diturunkan kewajiban tersebut, ya, dari 50 kali diturunkan, ya. Dan Rasulullah SAW tidak langsung minta 5 kali begitu, tidak, ada prosesnya, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang tentang masalah ini. Hatta qala ta'ala, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ma yubaddalul qawla ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian ketika Rasulullah SAW meminta agar ditahfif, dikurangi. Ya Allah, kurangilah ini jumlahnya ini, ya, umatku gak akan kuat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ma yubaddalul qawla ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid, itu jelasannya adalah ya khamsun fil amali wa khamsuna fil ajri wath thawab. Masya Allah, Allah hanya menghapuskan jumlah kewajibannya saja. Allah menghapuskan jumlah 50 kali dalam sehari semalam kewajiban sholat. Namun kata beliau ya khamsun fil amali
wa khamsuna fil ajri was thawab. Ngamalnya, melakukannya, pelaksanaannya tetap 5 kali atau hanya 5 kali. Namun wa khamsuna fil ajr. Namun pahalanya adalah tetap 50 kali fil ajri was thawab, di dalam pahala dan ganjaran. Bagaimana tidak rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini? Bagaimana tidak rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala? Kewajiban sholat 50 kali, ya, diminta takhfif, diminta ringan hingga cuma 5 kali, hanya 5 kali. Tetapi siapa yang menunaikan 5 waktu tersebut, Allah berikan pahala yang sempurna sebagaimana kewajiban sholat pertama kali diwajibkan, yaitu 50 kali. Begitulah luar biasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dan pahala kepada hamba-hambanya yang mau mentaati perintah-perintahnya. Wahia, kemudian sholat 5 waktu ini, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah. Ya, setelah kita membaca keistimewaan yang pertama bisa disampaikan seperti itu, yaitu apa tadi? Ganjaran sholat 5 waktu ini tetap mendapatkan ganjaran 50 kali sholat sebagaimana kewajiban sholat pertama kali diturunkan. Jadi ketika kita melakukan sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu, maka kita mendapatkan ganjaran sebagaimana sholat ini diwajibkan yang pertama dengan jumlah 50 kali. Berarti yang kedua, wahia awwalu ma yuhasabu alaihi abdu yaumal qiyamah. Yang kedua poinnya adalah bahwasanya salat ini adalah awal. Namanya awal, itu adalah awal bahasa Indonesia. Yang pertama kali ma yuhasabu alaihi abdu yaumal qiyamah, yang akan dihisab, yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat, di hari ketika kita dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, di hari di mana, ya, siapapun yang hari ini adalah orang yang paling mendukung kita. Ya, seorang istri dia begitu bergantungnya kepada suaminya, seorang suami bergantung kepada istrinya, orang tua bergantung kepada putra putrinya, seorang bisnismen, seorang pebisnis bergantung kepada kolega-koleganya dan sahabat-sahabatnya di dalam dunia bisnis. Namun pada hari itu Allah Subhanahu wa taala bagaimana menerangkan dengan gamblang dan jelas, yang mungkin kita banyak menghafalkan ayat tersebut, namun mungkin kita mula-mula atau pura-pura lupa atau pura-pura tidak mengetahui maknanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Yauma yafirrul mar'u min akhi, yauma, pada hari yang mana yafirru, farra yafirru, lari, bukan hanya meninggalkan, aku pergi, tidak, lari, alias apa? Tidak akan mempedulikan keadaan kita pada hari itu. Yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang dari saudaranya pergi begitu saja. Yauma yafirrul mar'u min akhi, tidak mau bertanggung jawab apa yang harus kita hadapi, tidak akan membantu sedikit pun apa yang kita hadapi. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Kemudian Allah gambarkan wa ummihi wa abi, bapak ibunya pun tidak mau tahu tentang apa yang dilakukan, tentang apa yang akan dipertanggungjawabkan oleh putra putrinya. Mungkin ketika di dunia ada seorang anak bandel, jebret kantor polisi, bapak ibunya masih bisa menolong, kerabatnya masih bisa menolong. Tapi di peradilan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, wa ummihi wa abi, bapak ibunya pun tidak mau bertanggung jawab, pergi. Wa sahibatihi wa bani,
sahabat karibnya, kolega-koleganya, teman dekatnya, wabani, anak-anaknya pun tidak mau. Siapapun orang yang dekat sekali di dunia ini, yang mungkin sering membantu kita dikala kita susah, ya, apalagi dikala kita senang, karena lebih kita mudah mendapatkan saudara atau teman atau sahabat dikala kita dalam kebaikan, dalam keadaan dan kesenangan, daripada ketika kita jatuh di dalam keterpurukan. Maka siapapun yang dekat di dunia ini untuk kita, pada hari itu tidak ada yang mau mendekat kepada kita, karena mereka masing-masing pun bersiap-siap tentang pertanggungjawaban amalan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah mengatakan wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum, karena setiap manusia pada waktu itu likulli imri'in minhum sya'nu yughni, mempunyai urusan yang harus ia pikirkan, urusan yang besar yang semua masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di waktu pertanggungjawaban amal tersebut, maka barometer amal soleh kita yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban adalah tentang sholat. Sholat 5 waktu kita. Akankah kita telah menunaikan dengan benar? Akankah kita telah menunaikannya dengan apa-apa yang telah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari waktunya, dari tempatnya? Akankah kita perhatian daripada larangan-larangan atau hal-hal yang harus dihindari dan yang lain-lainnya seputar tentang sholat tersebut? Karena apa? Awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah. Karena sholat 5 waktu ini merupakan hal atau ibadah yang pertama yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membuat efek ibadah yang lain. Ya, fa in saluhat faqad aflah. Kalau sholat ini yang dimintai pertanggungjawaban yang pertama kali ini kok saluhat, ya, baik, insyaallah, ya. Sebelum membahas tentang sholat lebih jauh, sebenarnya ada sesuatu yang sangat penting dan urgen yang kapan hari saya diminta membahas di Trisna, Pak Oni. Ya, tentang sebelum kita ngomong jauh sholat 5 waktu dan sholat-sholat yang lain, itu ada lebih penting daripada sholat itu sendiri, yaitu masalah berwudu. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang singkat, la sholata liman la wudu ala. Gak ada sholat, gak sah sholat yang tidak punya wudu atau wudunya tidak sempurna. Maka, ya, di dalam pembahasan sholat ini kita pun juga mengingatkan agar kita benar-benar menjaga wudu kita. Kalau wudu adalah berusaha dengan wudu yang tumaknina pula sebagaimana sholat, ya. Jangan sampai ada bagian-bagian yang terlepas dari air ketika kita berwudu. Sampai-sampai Nabi SAW memberikan peringatan dalam masalah wudu. Kelihatannya sepele. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, wailun lil aqabi minan nar. Ya, celaka tumit-tumit dari api neraka. Ya, dijelaskan kenapa kok celaka gara-gara tumit. Kita masuk neraka gara-gara tumit, yaitu ketika berwudu tetapi tidak memperhatikan tumitnya. Ya, terutama adik-adik, ya, anak-anak kita, karena mungkin tergesa-gesa cuman di keran digerucuk jari kakinya tok, gerucuk lari sudah, ya, tidak sampai kena air pada tumit-tumitnya. Nabi memperhatikan wailun lil aqab minan nar. Nah, kemudian wala wudu'a liman lam yadhkuris mallah, dan sebelum wudu itu harus baca bismillah. Ya, jangan sampai karena kita kebiasaan namanya sebelum sholat wudu, ya wudu tapi lupa baca bismillah. Dalam satu rangkaian hadis ini Rasulullah menyebutkan la sholata liman la wudu'a. Ya, tidak sah sholat seseorang tanpa wudu. Wala wudu'a liman lam yadhkurismallah alaih. Dan tidak ada wudu kalau dia tidak baca bismillah. Jadi benar-benar dibaca bismillah. Ya, bismillah. Namanya Rasulullah menyebutkan lam yadhkur, berarti kita baca bismillah walaupun tidak harus bengok. Bismillah. Bismillah. Kemudian kita mencuci
tangan. Nah, akhwatu fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan kemudian dalam masalah wudu ya, ini mungkin juga perlu praktek ya, karena akhwat dan ummahat maka praktek dengan admin dan ummahat yang ada di sini ya, bisa praktek wudu. Ya, praktek wudu yang terbaik dalam masalah wudu adalah mengikuti hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Ya, hadis Utsman radhiyallahu taala an yang dia langsung diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu dimulai dengan ya bismillah, kemudian apa, mencuci kedua tangan ya, kedua tangan ini diurai ya, disela-selai, kemudian berkumur ya, berkumur ini nyambung dengan yang namanya apa, istinsyak ya. Istinsyak itu airnya juga masuk ke dalam hidung. Ketika tidak berpuasa maka lebih baik lebih dalam lebih baik ya. Kemudian jadi airnya masuk ke dalam mulut, ke dalam hidung, kemudian setelah istinsyak adalah istinthar ya, air yang keluar dari hidung itu namanya istinthar. Nah, kemudian ya seperti wudhu yang pada umumnya dibasuh 3 kali kecuali kepada kepala maka cukup 1 kali. Dan di dalam hadis Utsman tidak disebutkan telinga. Kenapa? Karena telinga al-udhunani minar roksi. Telinga itu bagian dari kepala. Jadi membasuhnya telinga itu adalah satu basuhan perjalanan ketika membasuh kepala ya, dari ujung ubun-ubun depan ya, ditarik ke belakang, kemudian kembali ke depan, dan tangan jari atau ibu jari mana nih, jari telunjuk masuk ke dalam telinga, dan jempolan masuk apa, ditaruh di luar daun telinga dan diputar dari bawah ke atas. Nah seperti itu. Ini ya wudunya Rasulullah SAW ya. Dalam bab wudu ini bab fikih, mungkin sebagian panjenengan ya kita punya wudu yang berbeda ya, mungkin sebagian ada yang berbeda, tetapi dalam hal ini kita membahas wudunya Utsman ya. Mungkin ada riwayat yang lain yang berbeda menjadikan perbedaan, namanya fikih ya. Tetapi ketika kita membahas hadis Utsman ini, para ulama menyebutkan ini adalah hadis yang paling lengkap. Hadis yang paling lengkap, yang paling universal tentang masalah wudu. Karena Nabi SAW bersabda setelah ini, setelah menyelesaikan wudu ini ya, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'ataini ya, siapa saja yang wudu dengan cara wuduku ini, Rasul menyebutkan seperti itu, kemudian dia sholat 2 rakaat la yuhadditsu fihi ma bisyai', yang antara wudu dengan sholatnya dia tidak ngobrol sama sekali atau tidak apa, ngobrolin sesuatu yang tidak penting. Kalau memang sesuatu yang penting maka ada orang bertanya, Pak ini gimana, harus kita jawab, maka kita jawab. Tapi dia meninggalkan obrolan yang tidak bermanfaat, dia setelah wudu langsung sholat, maka kata Nabi SAW, maka dihapuskan ghufrallahu ma taqaddama min dhammi. Ini keistimewaannya dengan wudu yang sempurna. Maka di situ ada sholat sunnah setelah wudu. Tapi wudu yang mana? Nah, wudu yang seperti ini. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian. Hadis ini dari Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan pun mengajarkan langsung kepada maula yang namanya Humran. Ya, hadis Humran maula Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, itu masalah wudu. Jadi penting ya. Jadi nanti ada praktek wudu, kemudian juga nanti ada praktek sholat. Ya, tidak kita baca saja, tapi tentu prakteknya dengan panjenengan, dengan para ummahat sendiri ya, dengan para admin ya, bisa mempraktekkan wudu dan sholat ya. Saya harap ada prakteknya Pak Oni. Nah, kembali kepada masalah sholat. Sholat, poin yang kedua tadi adalah bahwasanya sholat adalah barometer amalan kita yang mula-mula atau yang pertama dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, fa in saluhat faqad aflah. Kalau aman sholatnya ini, saluhat, bagus, faqad aflah, maka dia beruntung, wa anjah, dan berhasil ya. Wis kena ditandai lek salate apik, liyane apik dalam segala aspek, dalam segala bentuk sudah dimintai pertanggungjawaban. Kalau sholatnya bagus maka yang lain bagus. Nah,
Jadi kalau panjenengan ya dari hal ini pun bisa kita ya ambil kesimpulan. Ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam kegalauan, ketika kita dalam hal ya silih berganti, ini apa hal-hal yang memberatkan bagi kita, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki salat kita. Kita juga muhasabah. Jangan semua kita salahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak melihat salat kita. Akankah salat kita mulai molor-molor? Akankah salat kita mulai tidak khusyuk? Akankah salat kita telat-telat dan yang lainnya? Ya, karena di hari kiamat saja Allah berikan barometer bahwa salat kita sebagai sebuah amalan, sebagai simbolis. Ya, kalau salatnya baik, maka baik seluruh amalan. Maka kita yakin dan pasti itu. Maka ketika kita menghadapi beberapa masalah dan lain-lain, maka kita kembali muhasabah tentang salat kita. Apakah mulai keter, ya? Ataukah mulai kadang lupa, atau mungkin mulai tidak 5 kali lagi, ini tambah nemen, karena kok banyak masalah ini. Oh ternyata saya ini kalau duhur mesti lupa, oh kalau ini ternyata kalau asar ini mesti lupa. Nah itu harus diperhatikan, sholatnya 5 waktu. Nah, fa'in fasadat faqad khaba wa khasira, ya, kalau sholatnya jelek, ya, rusak, maka kata beliau khaba wa khasira, maka dia buntung, rugi, pailit, ya wis tanda-tanda ini. Bagaimana dengan amal yang lain? Rukun Islam yang kedua ternyata dia rusak. Rukun Islam yang kedua ternyata dia tidak mendapatkan kebaikan dari sholatnya, atau bahkan dia tidak menunaikan sholat. Allah saja Subhanahu wa taala saja mengancam orang yang sholat. Nggih, fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat kapan? Di antara yang pertama, alladzina hum an salatihim sahun. Pernah kita bahas dulu di awal pertemuan, ya, sebelum kita membahas tentang kitab. Alladzina hum an salatihim sahun. Ya, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini nggak ngerti, ya, nggak paham. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas juga paham bahasa Arab loh, orang Arab kok. Okay. Alladzina hum an salatihim sahun. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, alladzina yaitu orang-orang yang an salatihim tentang sholatnya sahun, lupa atau lalai. Sa'ad bin Abi Waqqas juga tanya, kalau lupa lalai itu sudah apa mboten? Oh lalai, lupa, yang mboten sholat. Tetapi kalau di sini di ayat disebutkan mereka adalah orang yang sholat, tentang sholatnya lupa. Tapi tadi kalau disebutkan fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Tetapi di sini kok yang sholatnya lupa, lupa itu harusnya mboten sholat. Maka dia salah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ayat ini dia apa sih maksudnya? Maka Nabi SAW menjawab, humul ladzina yuakhiruna sholata an waqtiha. Mereka adalah, kata Nabi SAW, yang dimaksud mereka lupa lalai itu bukan tidak sholat. Mereka itu sholat, tetapi dengan sengaja, tanpa adanya arah rintangan, tanpa adanya uzur, mengakhirkan waktu sholat mereka, nyaris keluar dari waktunya. Ya, wis toh asarane mbok engko mepet maghrib pisan. Karuan lek adus, karuan lek maskeran nggih, karuan lek maca. Ya, sholat asare jam 5:30 kurang 5. Terus gak mulai ke masjid pisan sampai isya. Karena sebagian tempat masih ada asare, ya, apalagi kalau Ramadan ini dikira mau buka, ya. Asalnya jam 5 lebih loh, ada di sebagian tempat. Ya di Kediri, ya, di Kediri, nggak usah jauh-jauh. Di Kediri ada azan asar, ya Allah sore-sore ini koyoknya wis meh maghrib. Jam 5 lebih. Ya. Jadi panjenengan yang apalagi panjenengan sudah lebih memahami bahwa saya sholatnya ibu-ibu, ya, sholatnya para mbak-mbak, para akhwat ini yang terbaik di mana sholatnya? Di rumah mereka, ya, wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Maka berarti masjidnya sampean nggih omahe sampean dhewe, masjidnya panjenengan nggih rumahnya panjenengan, mosok ya arepe telat nggih. Telat 5 menit mboten napa-napa, mari adzan sik to, paling masjid durung komat. Nggih. Kira-kira masjid wis komat nggih jenengan ndang salat. Nah, biasanya masjid komatnya 15 sampai 20 menit. Lah niku waktu jenengan salat. Tapi kalau jenengan paling jos nggih adzan nembe langsung nindakaken salat. Biar masuk salat tepat
waktu. Masya Allah. Terus lain boten libur nggih, boten pura-pura libur nggih. Nggih, mau wate pol digugah kali Masih. Dek salat Dek, bah aku prai. Wis dijane. Nggih Masih mesti percaya, mboten dicek wis mboten. Gitu. Aku libur Mas, nggih Mas percaya wae. Nah, tapi kalau suaminya bisa dibohongi, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibohongi. Nah, maka semoga ya para ummahat, para akhwat, para saudari sekalian lebih bisa menjaga sholatnya. Karena berat sholat bagi wanita itu, walaupun masjidnya luweh penak, itu lebih berat. Lebih berat, tapi ganjarannya juga lebih besar. Kalau laki-laki yang sudah terikat dengan masjid, iku mane piye nu gak nang masjid. Mane piye gitu lah. Tapi kalau perempuan yang apalagi sudah mengetahui bahwasanya sholat terbaiknya adalah di rumah, habis go mambang pol, itu gangguannya lebih besar. Maka itu Nabi SAW memberikan kemuliaan yang luar biasa. Apa di awal waktu dulu kita pernah bahas, idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa ata'at zaujaha. Terus satu lagi, wa hafizat farjaha. Apa nanti di hari kiamat? Qilalaha udkhulil jannata ainama syi'ti. Yuk keistimewaan ya luar biasa. Sebenarnya juga berat sebenarnya. Jika seorang wanita menjaga sholat 5 waktunya, jika seorang wanita menjaga puasa Ramadannya, jika seorang wanita menjaga ketaatannya kepada suaminya, jika seorang wanita menjaga farjinya, menjaga kehormatannya, terlebih lagi ketika suami tidak ada di rumah, nanti di hari kiamat dikatakan kepadanya, pilihlah pintu surga yang engkau inginkan wahai para wanita muslimah. Itu tidak didapatkan laki-laki, nggak dapat laki-laki itu, karena ini adalah untuk para muslimah. Akhwatu fillah, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Hal ini ya, apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi, bahwasanya salat merupakan barometer pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat. Apabila baik, maka baik amal yang lainnya, apabila jelek, maka rugi dia dengan amal yang lainnya. Hal ini berdasarkan sabda atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa fi akhir wasiyah wasabiha Rasulullah SAW wa fi maradi mautihi ja'ala yaqul as-salah as-salah wa ma malakat aimanukum. Ya, maka daripada itu Rasulullah SAW di akhir hidupnya, ketika detik-detik meninggalnya beliau SAW, Rasul SAW di dalam keadaan seperti di dalam keadaan berat sakitnya beliau, Rasulullah SAW masih memberikan wasiat kepada siapapun yang mendengar, siapapun yang ada di sekitarnya, as-salah, as-salah. Ya, jangan sampai kita tinggalkan salat. Jangan sampai kita tidak perhatian tentang salat. Salat, salat, salat. Wa ma malakat aimanukum. Waqad amara Allah Ta'ala bil muhafadzah. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga sholat tersebut, sholat 5 waktu tersebut, ya, di dalam ayat yang spesifik di dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafidhu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini ada 3 poin penting di dalam ayat ini, ya. Hafidhu 'alas salawat. Poin yang pertama adalah jagalah salat-salat, yaitu salat 5 waktu, laki-laki maupun perempuan. Siapapun mengaku beragama Islam, mengaku seorang muslim muslimah, maka jagalah salat-salat yang telah ditentukan waktunya, yaitu 5 waktu tersebut. Kemudian Allah memerintahkan lebih lagi wassalatil wusta. Ya. Salat yang pertengahan. Salat pertengahan ini ya bagian dari salat 5 waktu tersebut. Ya, dijelaskan oleh para ulama, salat tengah ini
yaitu ada yang menjelaskan sholat asar dengan sholat isya. Ya, sholat asar dengan sholat isya, karena di zaman Nabi SAW dua sholat ini adalah dua sholat yang orang munafik itu bisa absen. Ya, kalau sholat asar, oh mungkin dia masih di pasarnya, oh mungkin masih di kebunnya sholatnya, kan begitu. Kalau isya, pada waktu itu isya itu sudah gelap, sudah nggak ketok. Makanya orang munafik di zaman itu, ya, sholat asar dan sholat isya ini paling tidak kelihatan. Nah, kemudian poin yang ketiga, waqumu lillahi qanitin, dan ya, tunaikanlah sholat ini bersama orang-orang yang sholat. Ini ada dua hal yang harus digarisbawahi bagi laki-laki. Ini adalah dalil untuk seorang laki-laki, hukum asal sholat 5 waktu adalah berjamaah di masjid atau di musola atau di mana ditegakkan sholat berjamaah. Ada bagi perempuan adalah bagaimana seorang perempuan, seorang muslim bisa segera menunaikan sholat dikala kaum muslimin menunaikan sholat. Oh, masjid wis komat ya nggih, dan bidal pun sik to sak gorengan kas. Nggih, sholat riyen. Biar kita masuk di dalam ayat waqumu lillahi qanitin, dan sholat bersama orang-orang yang menunaikan sholat. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Wa madahallahu alladhina hum ala salatihim yuhafidun wa wa'adahumul firdaus ala darajatil jannah. Allah memuji orang-orang yang menjaga salat mereka, menjanjikan untuk mereka surga yang paling tinggi, yaitu surga firdaus, a'la darajatil jannah, surga yang paling mulia, surga yang paling tinggi derajatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun yang sering kita dengar mungkin, ya, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kunci yang pertama keberuntungan adalah iman, ya. Jadi bagaimanapun suksesnya kita punya teman, punya sahabat, ya, punya keluarga, kalau dia belum beriman, sesungguhnya dia belum mendapatkan kesuksesan yang pasti, belum mendapatkan kebaikan, kebahagiaan yang hakiki. Yang pertama itu adalah iman. Sebagaimana kita hafal surat yang pendek, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Yang pertama itu iman. Ya. Jadi sejelek-jeleknya, namanya orang fasik, sejelek-jeleknya orang fasik, ya, ketika dia masih beriman kepada Allah, maka masih ada harapan surga bagi dia. Ketika dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masih meyakini bahwasanya Allah Tuhannya, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya diberikan ibadah, sejahat-jahatnya dia, maka dia masih beriman. Tetapi kalau kita melihat baiknya orang, suksesnya orang, ya, tetapi ketika dia tidak beriman kepada Allah, sesungguhnya dia adalah belum mempunyai kebaikan, keberuntungan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini, di surat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh benar-benar beruntung orang-orang yang beriman. Di sana disebutkan sifat-sifat orang yang beriman yang beruntung. Di antaranya sampai sebuah ayat, walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Orang yang beriman yang beruntung itu di antara sifatnya adalah mereka benar-benar menjaga sholat 5 waktunya. Mana yang menjaga sholat 5 waktunya? Sholawatihim. Ya, sholatnya yaitu sholat 5 waktu yang telah disebutkan. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, dan isyanya. Ulaika humul warisun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan warisan. Mereka adalah orang yang mendapatkan bagian. Ya, apa bagiannya? Alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka adalah orang yang mendapatkan bagian surga firdaus, dan di dalam surga firdaus mereka kekal di dalam. Bagaimana tidak membahagiakan, tidak menyenangkan? Bagaimana tidak menjadi sebuah keberuntungan yang sangat besar ketika seorang yang menjaga sholat 5 waktunya,
dia berada diberikan warisan, ya diberikan keberuntungan dengan mendapatkan surga Firdaus dan kekal di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, mudahkan urusan kita sehingga kita benar-benar bisa menjaga sholat 5 waktu kita. Kita tutup pada segmen atau pertemuan pagi hari ini dari sebuah hadis Nabi SAW. Dari sebuah kesempatan, ya, ada seorang sahabat, tadi sering saya bacakan ya di dalam khutbah-khutbah saya, dalam ceramah-ceramah saya, yang ini memotivasi kita semua, terkhusus bagi kita yang memang mau tidak mau kita sibuk, ya, mau tidak mau kita memang punya tanggung jawab yang besar untuk keluarga kita yang sangat-sangat sibuk. Itu sebuah hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah meriwayatkan ketika ada seorang sahabat, ya, yang papa, yang tidak berharta, yang kehidupannya yang saya sering memisalkan adalah aku ki wong kerja, ya. Sudah pernah kita bahas. Saya ini ada kehidupannya kerja untuk menyambung hidup saya. Dia bertanya kepada Nabi SAW, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'a adkhulul jannata, qala na'am. Wahai Nabi, sesungguhnya di dalam berislam ini aku tidak bisa seperti sahabat-sahabat yang lainnya yang begitu banyak amalan-amalan yang mereka laksanakan, begitu banyaknya harta mereka infakkan. Aku gantungnya apa-apa ini. Aku di dalam berislam ini hanya apa? Aku bisa menunaikan sholat 5 waktu. Jelas di sini sahabat itu mengatakan, ara'aita idza shallaitul maktubat. Benar-benar saya jaga kualitas sholat 5 waktu. Wa sumtu ramadan, rukun Islam yang lain. Aku menjaga puasa Ramadanku. Ya, dia tidak bisa menunaikan zakat karena dia adalah orang yang berhak mendapatkan zakat. Apalagi menunaikan haji dari Madinah ke Mekah, membutuhkan harta, membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu dan yang lainnya, nggak mungkin dia bisa. Ya. Dan aku menghalalkan yang halal dan menjauhi yang haram. Wes, beliau menyebutkan walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak bisa melebihi dari itu wahai Nabi. Amal ibadahku hanya itu wahai Nabi. Adkhulul jannata, apakah aku bisa masuk surga wahai Nabi? Aku sudah berusaha semaksimal mungkin dalam berislam, menjaga di sini rukun Islam yaitu sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Sementara dia tidak bisa yang dua, yaitu menunaikan zakat, tidak bisa menunaikan haji. Kata Nabi SAW, qala na'am, iya, kau masuk surga. Apa yang mendampingi tadi? Menghalalkan yang halal dan menjauhi yang haram. Apapun panjenengan mengetahui itu haram, ketika belum banyak bisa beramal soleh, maka yang haram dijauhi. Di dalam masalah perintah kita diberikan, ya, diberikan apa? Pilihan, ya, oleh Allah dan Rasulnya di dalam masalah perintah. Ya, fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Di dalam masalah sholat, ya, ketika Nabi SAW bersabda, sallu salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Salatlah kalian dengan berdiri. Ketika berdiri boten sakit boleh duduk. Ketika duduk boten sakit boleh berbaring atau di keadaan yang kita mampu. Dalam perintah itu begitu. Ketika kita ada perintah apa, kita belum bisa sempurna, tidak masalah. Tetapi dalam masalah hal yang diharamkan, maka Rasulullah SAW, ya, fajtanibuhu. Ya, dalam sebuah hadis yang lengkap, atau kama qala Rasulullah SAW, idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kalau ada perintah, tunaikan semampunya. Kita punya kemampuan yang kita mengetahui kadar kemampuan kita masing-masing. Ya, tetapi di dalam masalah larangan, wa idza nahaitukum an fajtanibu. Kalau masalah larangan, ini haram, maka tinggalkanlah. Begitulah konsepnya, ya, konsep perintah dan larangan. Kalau perintah bisa memilih, kita bisa menentukan dengan keadaan kondisi kita mampukah? Oh, tidak mampu, maka di grade bawahnya. Tapi kalau larangan, Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk apa? Saya belum mampu, saya kurang mampu, jadi harus melakukan yang haram. Tidak. Fa idza nahaitukum anhu fajtanibu. Kalau aku melarang kalian terhadap sesuatu, maka tinggalkan. Sebagaimana seorang laki-laki yang papa tadi,
Ya, dia amalnya yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mulai menghalalkan yang halal, kemudian apa tadi? Dan menjauhi yang haram. Ya, ijtanabtuhu, aku menjauhi yang haram. Adapun yang halal, mengatakan halal, ini halal, halal, nggak harus makan, nggak harus melakukan. Ini halal, halal, ini halal, halal. Ini gimana? Haram. Aku nggak mau mendekat. Ya, ketahuilah bagi kita semua ketika kita dihadapkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, sementara kita ingin terus berada di dalam hal itu, ketahuilah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awadahullahu bihi khaira." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Maksudnya gimana? Oh, ini haram. Oh, ini dilarang. Kita tinggalkan karena ilmu, kita mengetahui bahwa Allah Maha melihat. Kita meninggalkan, kita mengetahui Allah Maha mendengar. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala apa yang kita lakukan. Kita tinggalkan itu karena ini adalah haram, maka ingat janji Nabi SAW, awadahullahu bihi khaira, maka Allah akan mengganti yang lebih baik. Itu harus yakin. Kalau nggak yakin jangan bleset. Ya, harus yakin. Ini sabda Nabi SAW, awadahullahu bihi khaira. Ketika ternyata di dunia, di dalam kehidupan kita, oh ternyata Allah belum mengganti kita, kita yakin Allah menyiapkan ganti yang terbaik di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Rubbama hakadha min alladhi yastati'u an ulqiya fi hadhil muhadharah wa idza asabtu fa hadha min Allah wa idza akhtatu fa hadha min jahli wa min asyaitan. Aqulu qawli hadha wa idza jaa as-su'al fa ujibu wa illa nahtatim bi du'ai kafaratul majlis. Fana kembalikan kepada Kak Oni. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk pertanyaan bisa diajukan seperti biasa. Menunggu Ustaz sebentar. Monggo Ibu. Ya. Mana? Ya. Ya itu. Kalau kita kan sunnah ditinggalkan, makruh dikerjakan. Gitu. Karena poinnya kan sunnah itu tidak melakukan, tidak dapat pahala, nggak melakukan kan dosa. Kalau sahabat itu sunnah dia dilakukan karena tahu ada pahala. Makruh ditinggalkan karena tahu dibenci. Walaupun tidak sampai dosa. Kita biasanya dibalik, wah ini karena sunnah, wah karena makruh. Ya semampunya. Iya, anak kecil gitu kadang kan toharo. Iya. Baju Dulu anak biasanya kalau ada kesempatan itu tak tunggu nih cah SD. Tak tunggu nih. Ayo coba sih. Coba dengan cah SD. Apalagi les komat gitu kan buku. santri kan biasanya dicatat sing telat gitu kan. Terus komat langsung ya. Alhamdulillah kayaknya ini pelajaran sedikit mengulang tahun ini. Karena ini kan pelajaran pertemuan pertama kalau tidak salah. Jadi kayaknya sudah paham, masya Allah. Sehingga tidak ada pertanyaan. Ya. Alhamdulillah. Oke, kalau sebenarnya ada pertanyaan ya. Monggo acaranya Rohan. Mungkin ada pertanyaan yang mau disusun. Ini ada hadiah 5 barang, mungkin untuk bisa mengajukan pertanyaan untuk ibu-ibu yang menjawab nanti ada hadiahnya. Masya Allah, berarti dibalik nih. Kak gelem takok ditakoki berhadiah. Nggih, Masya Allah. Muga-muga gak sing iso jamu tak go kabeh. Empat pertanyaan atau 5 pertanyaan tadi? 5. Ya ini karena 5 guys saya bagi dari admin
Umahat 2, Pak Oni 2, saya 1. Ya bikin pertanyaannya nggih. Ya, gotong royong. Pertanyaan pertama, Kalau saya ini nggak biasa bikin pertanyaan sulit gitu ya. Jadi pertanyaan mesti mudah. Siap-siap angkat tangan nggih Bu nggih. Sesungguhnya orang yang menjaga sholat mereka sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, mereka akan mendapatkan warisan apa? Uama kan? Surga Firdaus, harus ada mereknya ya, Firdaus benar. Kalau surga itu nggak dapat. Kalau ada mereknya Firdaus maka benar. Karena surga kan bermacam-macam. Yang paling tinggi namanya surga Firdaus. Nanti ada surga Aden dan yang lain-lainnya. Berarti dapat. Masya Allah, milih ya. Karena yang pertama kan boleh milih. Nanti yang kelima ya nggak milih. Coba dari Pak Oni, selingan Pak Oni. Kamu Pak Oni. Kamu. Oke, soal yang kedua. Sudah dipilih belum hadiahnya? Oh, masih milih. Insya Allah di lain waktu nanti kalau berkembang bisa saja jadi soal pertama hadiahnya umroh gitu ya. Masya Allah. SLG mengaji umroh bersama anak, Masya Allah. Anak kan sudah tahu jalannya sekarang ya. Sudah tahu jalannya dari mana kemana, sudah tahu. Pengalaman. Memang saya di Tempel Satalase, memang belajar kemarin. Soal yang kedua, apa keistimewaan bagi seorang muslimah yang menjaga sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, taat kepada suami, dan yang keempat apa? Yang keempat belum selesai. Yang duluan siapa? Apa keistimewaan bagi seorang muslimah yang satu menjaga sholat 5 waktu, yang kedua puasa Ramadan, yang ketiga taat kepada suami, dan yang keempat menjaga kehormatannya, bukan masuk surganya. Mungkin saya bertanya Ustaz Ya. Oke. Tadi kan Ustaz menyampaikan siapa nama sahabat yang diajari langsung oleh Rasulullah perihal wudu. Siapa namanya? Yang jawab pertama. Pertanyaan keempat, siap-siap. Yang sudah pernah menjawab, kalau menjawab tidak dapat hadiah, Ben Roto. Nah, soal yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafidzu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Apa yang dimaksud dengan shalatul wusta? Siapa yang duluan? Soal keempat Pak Oni. Soal terakhir kurang satu kurang satu. Oke, kurang satu ini pertanyaannya mudah. Karena setiap pekan kita melihat apa nama kitab yang kita kaji.
Apa kitab yang kita kaji? Ilmuddin min hadithi Jibril alaihissalam. Enggak ada jawab. Enggak ada yang jawab, berarti kita ganti soalnya. Jadi kalau nanti pertemuan yang akan datang ada soal itu lagi, apa kitab yang kita kaji? Ilmuddin min hadithi Jibril. Siapa yang menulis, yang menyusun? Abdul Azim bin Badawi, ya, Syekh Abdul Azim bin Badawi. Oke, tadi disebutkan bahwasanya sholat itu adalah amududdin atau imaduddin. Apa artinya? Ayo. Apa Bu? Tiang agama, sanes tiang agami nggih. Agami ini nopo? Tiang Islam. Tiang agama. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semuanya sudah menjawab dengan baik dan benar. Loh, masih satu, berarti 6. Masih satu ya, mau nih. Oke. Ya, doa setelah wudu itu kan sunnah nanti masuknya. Jadi doa, ini ada pertanyaan dari Pak Oni, doa setelah wudu bagaimana? Doa setelah wudu yang paling gampang adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini hadis dari Uqbah, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kalau tidak salah, ya. Cuman itu saja. Itu yang paling ringan, ya, apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau yang itu yang paling ringan, yang paling gampang, yang sering menghadiri majelis taklim, maka adalah doa kafaratul majelis. Sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah. Atau, ya, di riwayat yang lain, ya, riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang doa setelah wudu, yaitu Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Mungkin sebagian kita sudah terbiasa digabung-gabung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Sebenarnya itu ada 2 riwayat. Jenengan bisa pakai dua-duanya seperti itu. Cuman saya yang belum menemui, guys, keterbatasan ilmu yang saya miliki ketika kami belajar, saya masih belum mendapatkan yang biasa kita sebutkan wa ja'alni min ibadikas sholihin. Kemarin kita belajar yang riwayat Umar bin Khattab itu sampai wa ja'alni minal mutatahhirin saja. Jadi Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, demikian. Begitu Pak Ani, ya. Jadi gampang. Jadi setidaknya ada 3 doa, yaitu asyhadu alla ilaha illallah tadi, dari Uqbah, riwayat dari Umar bin Khattab adalah Allahumma ja'alni minat tawwabin, atau tadi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin yang doa kafaratul majelis ini baru dengar sebagian kita, itu adalah doa yang gampang, yang sejatinya itu hampir sama dengan doa yang nomor 2, yaitu apa? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, satu pertanyaan, nggih. Satu pertanyaan masih harus ditanyakan. Oke, tapi ini pelajaran yang lalu, nggih. Apa makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah? Monggo. Ngacung dulu. Masya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, saya kembalikan kepada Pak Oni dari saya. Idza sabtu fa hadza min Allah wa idza ahtadu fa hadza min jahli
wa ahtatim bidoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Oni, saya kembalikan.